Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Vira Fadila, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Nah, sesuai dengan judul, di video kali ini aku mau nge-review suatu buku. Buku ini genrenya ilmiah populer, dan ini dia bukunya, buku Gurunya Manusia. Nah, buku Gurunya Manusia ini karya dari seorang direktur SMA School of Human di Cibubur. Beliau juga seorang konsultan pendidikan, dan beliau adalah penulis buku bestseller Sekolahnya Manusia. Beliau adalah Bapak Munif Khatib. Nah, buku ini juga terbitan dari penerbit Kaifa. Lanjut, di buku ini ada 5 bab atau ada 5 pembahasan. Yang pertama itu adalah judul babnya Majulah Pendidikan Indonesia. Nah, di bab ini berisi bagaimana sebenarnya hubungan pendidikan dan guru, dan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan melalui guru. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ada kriteria meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan. Yang pertama adalah kualitas gurunya. Di sini perlu diketahui bahwa guru adalah seorang yang atau profesi yang tertinggi ya, profesi tertinggi, di mana profesi-profesi lainnya tuh muncul karena dididik oleh seorang guru gitu. Ya, di sini juga dijelaskan bahwa tidak ada guru yang tidak bisa mengajar. Nah, di bab 1 ini lebih menekankan bagaimana harusnya seorang guru gitu, seorang gurunya manusia. Di bab 1 ini juga ada yang namanya membangun bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Nah, tidak ada siswa yang bodoh itu harus tertanam pada pikiran seorang guru gitu. Di sini juga tercantum ada menit demi menit dalam Sekolahnya Manusia, yang mana sudah diaplikasikan oleh penulis sendiri dalam Sekolahnya Manusia. Nah, gitu. Guru harus menjadikan wali murid sebagai sahabatnya, atau wali murid harus menjadikan guru dan sekolah sebagai sahabat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anaknya atau seorang manusia juga menghabiskan separuh waktunya di sekolah gitu, mungkin lebih banyak waktunya di sekolah. Jadi guru dan wali murid harus saling bekerja sama untuk mendidik siswa gitu. Nah, lanjut ke bab 2, itu ada Menjadi Gurunya Manusia judulnya. Di sini lebih dalam lagi atau lebih rinci lagi bagaimana seharusnya gurunya manusia itu bagaimana sih. Jadi di sini ada dibangun bahwa gurunya manusia, di hadapan gurunya manusia semua siswa adalah juara. Karena di bab ini seorang gurunya manusia itu harus sangat diperlukan untuk memahami kemampuan siswa. Nah, tugas gurunya manusia ini adalah menemukan potensi atau menemukan kelebihan dari siswa tersebut, karena tidak ada siswa yang tidak punya kelebihan. Di situ dijelaskan seperti itu. Lalu lanjut ke bab 3 yang judulnya apersepsi. Di sini dibahas tentang teori apersepsi. Nah, teori apersepsi itu yang pertama ada manusia adalah makhluk pembelajar. Tentunya ya, siswa yang sudah duduk dalam kelas saja itu sudah dikatakan bahwa siswa itu mau belajar gitu. Tidak ada yang namanya siswa tidak niat untuk belajar kalau siswa itu sudah di sekolah. Nah,
masalah dia malas atau tidaknya dalam proses pembelajaran itu adalah itu pengaruh atau dia itu kurang motivasi untuk belajar gitu. Dan teori yang kedua adalah sifat dasar manusia itu memerintah dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah manusia bereaksi terhadap instruksi yang berasal dari lingkungan jika dibekali dorongan atau stimulus khusus. Nah, di sini jelasnya yang kedua ini sangat berhubungan bahwa kita tidak hanya memberi perintah kepada siswa gitu, mengerjakan tugas lah, apalah gitu. Tapi di situ juga harus ada dorongan atau motivasi atau setidaknya informasi lebih untuk siswa itu mau gitu, kayak siswa itu merasa si perintah itu tuh harus dikerjakan karena bisa bermanfaat bagi dirinya gitu. Nah, yang keempat adalah belajar mengajar dengan multiple intelligence tingkat lanjut. Nah, multiple intelligence sendiri di sini sudah diterapkan di sekolahnya manusia. Di sini adalah pembahasan atau ada contoh-contoh di bab keempat ini, contoh-contoh bagaimana strategi belajar mengajar dengan multiple intelligence gitu. Di sini banyak banget contoh-contohnya. Yang terakhir adalah membuat lesson plan kreatif. Nah, membuat lesson plan itu bagi guru itu sangat penting ya bagi proses belajar mengajar gitu. Mengutip kata penulis yaitu Bapak Munif Khatib, bahwa lesson plan adalah siklus pertama dari sebuah proses belajar mengajar yang profesional gitu. Nah, itu adalah isi dari buku tersebut ya. Buku ini maksudnya buku Gurunya Manusia, kurang lebih itu isinya. Nah, sekarang aku lanjut review per babnya. Ini tuh di buku ini tuh ada kutipan di awal dan di akhir bab. Di awal dan di akhir bab itu ada kutipan. Di situ juga ada kutipan dari Bapak Munif Khatib sendiri dan mengambil dari para ilmuwan gitu. Nah, untuk buku ini aku sangat merekomendasikan bagi Bapak Ibu guru karena di sini juga menambah pengetahuannya tentunya gitu, menambah pengetahuan bagaimana harus mensikapi siswa sebenarnya. Di sini tuh banyak banget contohnya dan mungkin bisa menginspirasi para guru sendiri gitu. Dan ini juga direkomendasikan untuk seperti aku yang mungkin nanti akan berkecimpungan di dunia keguruan, dan ini tuh bisa jadi gambaran awal dari untuk kita gitu, untuk kita yang sedang belajar untuk menjadi guru gitu. Oke, sekian saja review dari aku. Semoga review ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian dan menambah pengetahuan tentunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.